itu bisa dimasukkan unsur penggelapan ataupun penipuan gitu. Gini ya, ada orang yang ingin buka usaha tapi nggak punya modal, Mas. Nah, tapi ada juga kalangan di mana dia punya modal banyak tapi bingung mau usaha apa dan menjalankannya bagaimana. Nah, sebenarnya di dalam satu perjanjian itu lebih baik kita bikin PT bareng, terus istilahnya ada modal di situ, yang satu saham kosong bisa jadi, atau hanya sebatas perjanjian aja. Lebih baiknya bagaimana, Mas? Ya, jadi ini mungkin maksudnya perjanjian investasi ya. Betul. Apakah jika ada orang yang modalin kita dalam usaha itu, apakah bentuknya PT? PT itu kan persatuan modal sebenarnya, PT itu kan. Nah, atau bikin perjanjian bawah tangan, perjanjian investasi dengan janji akan mengembalikan dan mendapatkan investasi sekian gitu ya. Nah, kalau menurut saya perjanjian investasi itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena perjanjian investasi tersebut itu kecenderungannya, saya nggak bilang semuanya ya. Jadi kecenderungan itu di dalam klausulnya itu ditulis investasi ini balik pada tanggal sekian. Investasi ini pembagian keuntungannya sekian. Jadi ini tuh bebannya itu adalah pada penerima modal. Karena apa? Karena belum usaha tersebut itu jalan, ini sudah terbeban pengembalian investasi sebesar ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini perjanjian investasi atau utang piutang? Karena terkadang banyak orang itu nggak bisa bedain antara perjanjian investasi dan utang piutang. Karena yang namanya investasi itu kan bisa untung, bisa loss, ya kan? Untung kita bareng-bareng, loss kita tanggung bareng-bareng. Tapi realitanya orang itu nggak suka kalau duitnya hilang. Nah, lebih baik kalau mau fair ya, fair itu bikin PT yang dimana ya sudah di situ jelas kan siapa yang penyetoran modalnya di mana, dan di situ bisa diputuskan di dalam RUPS, ya kan? Kan RUPS itu kan menjelaskan apa namanya, itu kan bentuk laporan keuangan tahunan kan, laporan keuangan tahunnya terimanya sekian, terus kemudian ya sudah kita kalau ada keuntungan kita bagi hasilnya, bagi dividennya sekian jelas, nggak ada kriminalisasi di sini. Tapi kalau perjanjian investasi itu bisa mengarah ke kriminalisasi. Karena apa? Karena begitu gagal, ya kan, itu bisa dimasukkan unsur penggelapan ataupun penipuan gitu. Jadi saran saya kalau misalnya ada orang invest gitu ya sudah kita bikin PT bareng, kita fair di dalam sini. Saya sebagai direktur karena saya terima modal, yang pemodal mungkin jadi komisaris atau mungkin cuma jadi pemegang saham biasa kan, kita kan pasti laporan kan setiap tahun kan gitu. Sedangkan kalau perjanjian investasi ada deadline-nya, mau nggak mau saya harus bisa nyetor segini banyaknya, kalau enggak bisa masuk penjara. Ya kan, betul kan, jadinya susah. Jadi sangat bahaya ya ketika dalam suatu perjanjian itu hanya sebatas perjanjian investasi. Lebih baiknya buat PT bersama. Tapi pertanyaannya gini, Mas, ada misalkan katakanlah PT-nya tadi punya banyak pemodal. Nah, idealnya kalau misalkan lebih dari 10 pemodal, dibuat satu PT dengan banyak pemodal sama atau bagaimana? Kita akan bahas di dalam video berikutnya aja ya. Sukses selalu, salam perjalanan.